Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Bapa kita di surga. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tidurnya. Dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati renungan pagi kami dari awal pertengahan berjalan baik oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu semua Bapak Saudaraku kita rasakan oleh tuntunan penyertaan firman Tuhan. Begitu Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita, di mana di sini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 15 dari ayat 9. Judulnya perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kita diajari supaya kita mengasihi, supaya kita itu peduli kepada sesama kita manusia, karena kita diajari itu mengasihi sama seperti Bapa telah mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga telah mengasihi kita. Jadi kita di saat ini kita seorang orang Kristen, kita buat adalah simbol kita adalah salib. Salib itu artinya dua kiri kanan, satu ke atas. Jadi kita dua kali berbuat kepada sesama manusia, barulah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, apa yang kau lakukan kepada sesama manusia yang paling hina ini, itulah untuk aku, kata Tuhan Yesus. Di mana katakannya di Matius 25:31 ayat 31, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku penjara, ketika aku orang asing, engkau jenguk aku, kata Tuhan Yesus. Bahkan juga orang yang benar itu bertanya, kapan kami melihat engkau telanjang, kapan engkau melihat kami haus, dan sebagainya. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu perbuat kepada saudaraku yang paling hina itu, itulah untuk aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita di sini tadi juru di mana di Yohanes 15 seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengikuti perintah Bapa kita, perintah Yesus, di mana tahun 2000 lalu dia sudah membuat firman-Nya. Dia sudah segala cara membuat supaya kita itu mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mengatakan kita ini adalah anak Tuhan, kita harus melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Makanya sini tadi jelas katanya tadi kepada kita ayat 10 tadi, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kita mengikuti perintah.
Jadi kita tidak diam-diam saja. Banyak orang katakan cukup percaya saja, cukup beriman saja. Jadi tidaklah cukup percaya saja Bapak Saudara, tidak cukup hanya ke gereja saja, tapi kita itu harus berbuat. Berbuat itulah buah roh. Jadi sini tadi katanya tadi kepada kita tadi, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi sini katanya tadi kepada kita itu diperkatakan kepada kita, difirmankan kepada kita supaya kita berbuat, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, supaya kamu juga di sini tadi supaya di sini kata tadi supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi jika kita tidak melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, bagaimana kita mengerti jalan-jalannya Tuhan? Bagaimana kita mengerti kita ini bahwa kita ini sudah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semuanya kita mengatakan menjadi orang Kristen ini harus kita menjadi pelaku. Tidak cukup kita mengatakan Kristen, tapi kita hanya percaya, kita hanya gereja, tapi kita tidak menjadi pelaku. Artinya tadi Kristen itu pengikut Yesus. Kita harus mengikut apa yang diajarkan Tuhan Yesus, harus kita melakukan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Nah, jadi banyak saat ini hanya melihat, hanya percaya, tapi tidak melakukan. Nah, seperti kita melihat ahli-ahli Taurat, dia percaya, bahkan dia Alkitab ini hafal dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Jadi sini kita diajarkan supaya kita taat, melakukan firman yang disampaikannya kepada kita. Ayat 12 mengatakan kepada kita, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kita itu mengasihi sesama kita manusia. Jadi kita tidak cukup Tuhan, tidak cukup hanya itu saja, tapi kita berbuat. Nah, jadi kita mengatakan bahwa kita itu anak Tuhan, kita harus berbuat sesama manusia supaya kepada Tuhan. Bagaimana kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah berbuat kepada sesama manusia? Kita tidak berbuah, kita tidak menjadi terang. Kita mengatakan saya anak Tuhan, tapi tidak ada buahnya. Nah, jadi ini sebagai tanda-tanda orang Kristen, harus orang percaya dan setia. Jadi tidak cukup hanya percaya saja, tidak cukup hanya menjadi orang Kristen saja, jika memang fokus kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, jadi makanya semua yang datang ke gereja belum tentu menjadi pelaku firman. Nah, jadi sekarang ini yang kita pelajari ini, kita ini taat kepada firman, mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi tidak hanya kita ini hanya mengejar nama, bukan hanya kita ini supaya orang memuja kita, supaya orang menyanjung kita. Tidak, tapi kita ini walaupun kita dihina, walaupun kita ejek, walaupun kita olok, tapi kita puji syukur. Kenapa? Karena kita itu suatu kewajiban. Jika kita diolok-olok orang, berarti kita sudah benar. Jika kita diejek-ejek orang, berarti kita seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau diejek, dicaci, lebih dahulu aku dilakukan orang itu daripada kamu. Jadi jangan kamu heran. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih nama Tuhan Yesus, kita harus mengerti jalan-jalannya Tuhan. Siapa kita sebenarnya? Apakah memang tujuan kita mencari dunia? Apakah tujuan kita mencari kerajaan surga? Nah, jadi orang Kristen ini ada dua, bahkan juga banyak tujuan. Jadi bukan saja mencari kehidupan yang kekal, tapi banyak tujuannya seperti yang sering kita ucapkan, tujuannya supaya orang menampak kita itu orang alim, supaya orang menampak kita itu orang baik,
supaya orang juga menampak kita itu tidak sama seperti dunia. Nah, jadi itu semuanya kuncinya kita dengan Tuhan. Jadi bukan cukup hanya kita dipuji orang, oh si Anusanya rajin ke gereja. Bukan itu. Karena bukannya rajin ke gereja pasti selamat, tapi yang taat kepada firman. Nah, jadi taat kepada firman. Jadi yang taat kepada firman sudah pasti ke gereja. Nah, tapi yang ke gereja belum tentu taat firman. Nah, jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali kepada firman. Apapun kita lakukan, kembali kepada firman. Karena kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu adalah firman mengatakan, bukan manusia mengatakan. Jika manusia mengatakan, itu belum tentu terjamin. Karena manusia sama seperti kita, semua tidaklah sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Jadi makanya Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman. Ayat 13 mengatakan kepada kita, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, kita katakannya bukan hanya hamba, tapi sahabat. Karena Tuhan itu mau kita berbuat, mau kita itu melakukan firman-Nya. Jadi tidak cukup hanya percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah tujuan kita sehingga kita membuat renungan-renungan setiap pagi supaya jangan kita diombangkan ombang-ambingan dunia ini. Karena jika kita tidak membaca firman Tuhan, kita akan dinabobokkan oleh dunia ini. Udahlah, tenanglah kamu. Kamu kan sudah selamat. Kamu sudah ditebus oleh darah Yesus. Kamu sudah dibayar dengan cuma-cuma. Jadi tak usah kamu susah-susah lagi. Santai saja. Yang penting kamu ke gereja. Yang penting kamu beriman. Nah, itu ajaran-ajaran dunia mengiang di telinga kita sehingga kita tidak lagi mengejar, tidak lagi berusaha untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Padahal di sini tadi katakannya kepada kita, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita harus berbuat apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita tidak diam-diam saja. Jadi apa perintah Tuhan itu adalah firman. Firman yang disampaikan kepada kita itu kita lakukan, itu kita tindak lanjuti. Jadi tidak kita itu menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya pasti kita terangkat. Itu hanya khayalan. Tapi kebenaran kita jika kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tadi kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi sini kita melihat, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Jadi kita disebut sebagai sahabat. Jadi tidak lagi hamba. Jadi kalau hamba tidak tahu apa yang diperbuat Tuhan. Tapi kalau sahabat, namanya sahabat, sudah terbuka, sudah saling mengerti. Karena sahabat, apa pergumulan kita, sahabat kita mengerti. Apa pergumulan sahabat kita juga mengerti. Karena apa? Karena kita sudah bersama-sama, kawan akrab. Jadi itu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, jika kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apa yang aku kerjakan, engkau kerjakan. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku tidaklah gampang. Tidak gampang kita melakukannya jika kita mengandalkan kepintaran kita, jika kita mengandalkan
kegigihan kita. Jika kita mengandalkan kepintaran kita, itu kita tidak akan mendapatkannya. Jadi harus kita mengikuti jejak Tuhan Yesus. Bagaimana jejak Tuhan Yesus? Kita diberikan roh penolong, sehingga roh penolong itu membimbing, menuntun, menyertai kita, sehingga kita mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika tidak ada roh penolong untuk menolong kita, kita tidak mampu, karena tidak ada kemampuan kita untuk mengalahkan daging kita. Karena semua manusia adalah kedagingan. Semua orang manusia yang hidup dalam dunia rata-rata ingin memuaskan hawa nafsunya, ingin memuaskan keinginannya. Di mana kita melihat bagaimana Adam dan Hawa, dia terpancing oleh hawa nafsunya, sehingga tawaran si iblis, sehingga dituruti. Karena apa? Karena hawa nafsunya. Jadi itu Bapak Saudaraku yang mengalir sampai saat ini. Jadi jika kita tidak diberikan roh penolong untuk membimbing, menuntun, menyertai kita, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Kita tidak akan mampu untuk mengalahkan kedagingan kita. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan, taat dan setia, roh Tuhan akan dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga roh Tuhan akan membela kita, roh Tuhan akan mengajari kita, roh Tuhan akan membimbing kita, sehingga betul-betul kita mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ayat 16 katakannya kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kita harus berbuah. Kita harus berbuah, pergi memberitakan firman Tuhan. Jadi kita tidak diam-diam saja, cukup santai saja menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Kita kerjakan pekerjaan kita menunggu Tuhan Yesus, kita ke gereja percaya saja. Tapi di sini katanya tadi kepada kita tidak demikian. Katanya tadi kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi buah kita itu tetap menyenangkan orang banyak. Kasih kita itu tetap menyenangkan orang banyak. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini tidak peduli akan sesama manusia. Makanya seperti yang kita memberitakan Natal. Jadi banyak saat ini kita bulan-bulan Desember ini kita berupaya korban habis-habisan untuk menyenangkan diri kita. Jadi sebetulnya Natal itu adalah pengorbanan. Natal itu adalah membuktikan kita ini pengikut Kristus. Jadi kita membuktikan pengikut Kristus itu adalah penderitaan. Penderitaan di mana Yesus juga kita melihat menderita. Bagaimana kita kelahirannya menderita. Jadi itulah yang kita tiru. Jadi bukan kita hanya menyenangkan daging, bukan kita hanya menyenangkan kehendak daging kita. Jadi tapi kita mematahkan kehendak daging kita, mematahkan hawa nafsu kita untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ini sebetulnya Bapak Saudaraku memang tidak gampang. Sangat sukar. Pada umumnya orang mau yang senang-senang saja. Nah, jadi ini kita bukanlah anak dunia. Jika kita anak dunia, ya memang kita disuruhnya kita tuh pesta pora, bersenang-senang. Sama seperti orang kaya itu, dia selagi masih dalam hidupnya dia pesta pora terus. Karena apa? Karena dia banyak uangnya, bersenang-senang terus. Tapi ketika dia meninggalkan dunia ini, kita lihat bagaimana dia menderita di alam maut. Nah, jadi sedangkan orang yang susah tadi seperti Lazarus, kita melihat dia di pangkuan Bapak Abraham. Nah, jadi Bapak Saudaraku, sebetulnya yang kita kejar ini bukanlah hal-hal tentang dunia.
Yesus datang ke dunia ini bukanlah hal-hal tentang dunia, tapi Yesus datang ke dunia ini untuk hal-hal kerajaan sorga. Jadi banyak manusia pada saat ini memperalatkan Tuhan Yesus ini, kedatangan Tuhan Yesus hal-hal untuk dunia. Tapi sebenarnya Yesus datang ke dunia ini untuk hal-hal kerajaan sorga, bukan hal dunia ini. Jadi kita melihat di sini katanya ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi perintah Tuhan Yesus kepada kita, kasihilah sesama kita manusia. Makanya salib tadi itu terbentang menjadi simbol kita, salib. Kenapa kita membentang untuk memberi, saling mengasihi satu lain sesama kita manusia. Buktikan kita itu adalah kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita katakan Tuhan, Tuhan. Bagaimana kita mengatakan Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Tuhan, jika kita tidak mengasihi sesama kita manusia? Jadi buktinya dulu bahwa kita itu ada kasih, bahwa kita itu adalah Tuhan. Kita buktikan kasih kita kepada sesama manusia. Seperti Tuhan Yesus mengatakan di seperti yang kita baca semalam itu di Matius 25. Jadi ini membuktikan kita itu perintah Tuhan itu kita lakukan. Jadi kita tidaklah mementingkan diri sendiri, tapi karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita juga berbuat apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita melihat di sini, di mana kita melihat di yang ajarkan Tuhan Yesus Matius 25 tadi, sebab ketiga, tunggu ya. Dan raja itu ayat apa? Matius 25 ayat 34 mulai. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi tujuan kita adalah kerajaan sorga. Jadi sini kita lihat tadi kita tanya kepada kita dan raja itu berarti Tuhan, karena R-nya besar. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami menjenguk engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat, kita berbuat, karena apa yang kau perbuat kepada orang yang hina ini, itulah untuk aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita itu buktikan kita itu bahwa kita itu anak Tuhan. Buktikan kita itu bahwa kita itu orang Kristen. Kita itu kasih kita itu. Jadi tidak kita egois, kita tidak mementingkan sendiri, sehingga kita Tuhan.
Hanya kita menjerit-menjerit aja kepada Tuhan, tapi kita tidak membuktikan kepada sesama kita manusia. Jadi itulah kelemahan-kelemahan kita, tipu daya si iblis itu, sehingga kita ini dikuasai. Kita dikuasai sehingga kasih kita itu tertutup. Sehingga kepedulian kita itu tertutup. Kita menganggap kita hanya mengasihi sesama kita dalam gereja. Tapi kasih kita itu sesama semua umat manusia. Karena semua umat manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat di mana tadi ayat 42 mengatakan kepada kita, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makanan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu dua-duanya adalah mendapatkan hukuman yang kekal. Jadi jangan kita rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi nanti Tuhan mengatakan, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jadi jangan sempat nanti sedemikian rupa Bapak Saudaraku. Makanya kita harus kembali kepada firman kebenaran, karena di situ jelas dikatakan kepada kita, jelas difirmankan kepada kita supaya kita itu melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita ini tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya merasa kita ini sudah di dalam, jangan kita hanya merasa kita ini sudah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, karena kita hanya mendengarkan apa kata orang. Jadi jika kita mendengarkan apa kata firman Tuhan, tentu sudah jelas. Kenapa? Karena di Alkitab ini tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Tapi jika kita hanya mendengarkan perkataan-perkataan manusia, itu sudah dibumbui, sudah diresep. Jadi tidak murni lagi. Karena apa? Karena manusia ingin instan, ingin yang enak-enak, ingin yang enjoy, sehingga firman Tuhan dibumbui supaya enak didengar. Jadi Bapak Saudaraku, mungkin firman saya sampaikan setiap hari ini sakit. Mungkin firman saya sampaikan setiap hari ini menyakitkan. Tapi itulah dia, itulah kebenaran. Jadi firman saya sampaikan ini tidak dikurang-kurangi, tidak ditambahi, tidak dibumbui, sehingga rasanya ya apa aslinya. Jadi tidak mengenakkan daging, tidak mengenakkan telinga, tidak mengenakkan lidah, tapi menyakitkan daging. Nah, jadi jika memang kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu Bapak Saudaraku, tidak ada pilihan lagi, hanya kembali kepada firman. Kita makan semuanya utuh. Jadi jangan kita hanya makan tengahnya saja, jangan kita makan kepalanya saja, jangan kita makan ekornya saja, tapi ikan itu harus utuh kita makan. Itulah kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyempurnakan firman-Nya untuk kita taati dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembalilah kepada firman kebenaran, supaya kita tidak sia-sia, supaya Tuhan nanti mengatakan, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jika kita dapatkan sedemikian rupa Bapak Saudaraku, betapalah sedihnya hati kita ini. Kita sudah rajin ke gereja, bahkan kita sudah menyumbang ke gereja, bahkan juga tapak gereja kita sumbangkan kepada gereja, bahkan uang kita sudah kita berikan untuk membangun gereja. Tapi nyatanya
aku tidak kenal kamu, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada pilihan lain. Kembalilah kepada firman kebenaran. Jika kita mengatakan kita itu orang Kristen, pengikut Kristus, anak Tuhan. Terima kasih banyak, semangat terus, andalkan Tuhan. Shalom.